Wah wah wah, resmi diumumkan Shin Tae-yong comeback latih timnas Indonesia lagi nih. Namun, ia tidak melatih timnas Indonesia sepak bola, namun melatih mini soccer. Usut punya usut, ternyata ada hal yang mengejutkan nih kenapa Shin Tae-yong mau melatih timnas Indonesia. Dan lagi ada kabar mengejutkan tentang alasan Rizky Ridho tak dipanggil John Hartman untuk ikut TC timnas Indonesia. Apakah ini ada kaitannya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong comeback latih timnas Indonesia. Kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Dan kabar ini langsung mengundang perhatian besar dari pecinta sepak bola nasional. Namun, yang membuat publik semakin penasaran, comeback kali ini bukan untuk timnas Indonesia di sepak bola 11 lawan 11, seperti yang selama ini melekat dengan namanya. Sosok yang pernah membawa skuad Garuda mencetak sejarah itu, kini memulai babak baru sebagai pelatih timnas mini soccer tim Indonesia. Tentu saja, kabar ini menjadi kejutan besar sekaligus memancing rasa penasaran banyak penggemar. Mampukah Shin Tae-yong kembali menghadirkan prestasi untuk Merah Putih, kali ini di format permainan yang berbeda? Penunjukan Shin Tae-yong sebagai juru taktik tim nasional mini soccer Indonesia menjadi sinyal bahwa Federasi Football 7 Indonesia ingin serius membangun kekuatan di level internasional. Format mini soccer atau Football 7 yang dimainkan 7 lawan 7 memiliki dinamika yang sangat berbeda dibanding sepak bola konvensional. Lapangan yang lebih kecil membuat tempo permainan jauh lebih cepat, transisi berlangsung dalam hitungan detik, dan setiap pemain dituntut memiliki mobilitas tinggi. Menariknya, gaya permainan seperti ini justru sangat identik dengan karakter kepelatihan STY yang dikenal mengutamakan pressing agresif, disiplin taktik, dan intensitas permainan yang tinggi. Banyak penggemar langsung mengingat bagaimana Shin Tae-yong dulu berhasil mengubah wajah permainan timnas Indonesia. Di bawah arahannya, skuad Garuda tampil lebih berani, lebih disiplin, dan memiliki mental bertanding yang jauh meningkat. Karena itu, comeback ini memunculkan optimisme besar bahwa mini soccer Indonesia bisa berkembang pesat dalam waktu singkat. Dengan pengalaman melatih di level internasional, termasuk membawa Korea Selatan mengalahkan Germany National Football Team di Piala Dunia 2018, nama besar STY tentu memberikan suntikan kepercayaan diri bagi tim. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah bagaimana rumor-rumor sebelumnya akhirnya terbantahkan. Sempat beredar kabar bahwa STY akan kembali menangani Persija Jakarta atau bahkan mengisi posisi pelatih timnas U17 Indonesia. Namun semua spekulasi itu ternyata tidak terbukti. Justru keputusan untuk masuk ke mini soccer menjadi langkah yang cukup mengejutkan. Ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong masih memiliki semangat besar untuk berkontribusi bagi sepak bola Indonesia, meski jalurnya kini berbeda dari yang diperkirakan banyak orang. Ajang Intercontinental Cup Italia 2026 akan menjadi panggung pertama bagi STY bersama timnas mini soccer Indonesia. Ini tentu menjadi ujian awal yang sangat menarik untuk disaksikan. Banyak mata akan tertuju pada bagaimana ia menyusun strategi, memilih pemain hingga menerapkan pola permainan yang sesuai dengan format Football 7. Pengalaman dan ketegasan STY dalam membangun tim diyakini bisa menjadi modal penting agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di turnamen tersebut. Comeback ini juga terasa emosional bagi para pendukung timnas Indonesia. Nama Shin Tae-yong masih memiliki tempat tersendiri di hati banyak supporter karena jasa-jasanya bersama skuad Garuda. Meski sempat berpisah dengan PSSI dan melanjutkan karir di Korea Selatan, banyak yang merasa kisah STY dengan Indonesia memang belum benar-benar selesai. Kini ia kembali hadir membawa harapan baru, semangat baru, dan peluang baru bagi sepak bola Indonesia di cabang mini soccer. Menarik untuk ditunggu, apakah sentuhan magis Shin Tae-yong akan kembali terlihat? Apakah mini soccer Indonesia bisa melesat di bawah kepemimpinannya? Comeback ini jelas menjadi salah satu cerita paling panas yang sedang dibicarakan pecinta sepak bola tanah air. Menurut kalian, apakah comeback Shin Tae-yong ini bisa membawa timnas mini soccer Indonesia berprestasi di level dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena opini kalian sangat menarik untuk kita bahas bersama di video ini.
Alasan Sintayong comeback latih timnas Indonesia. Kembalinya Sintayong ke Indonesia kembali menjadi sorotan besar publik sepak bola nasional. Namun kali ini, cerita yang muncul bukan tentang timnas Indonesia di sepak bola konvensional, melainkan tentang langkah mengejutkan sang pelatih yang memilih menerima tantangan melatih tim nasional mini soccer Indonesia dalam format Football 7. Keputusan ini langsung memunculkan banyak pertanyaan dari para penggemar. Mengapa Sintayong mau kembali melatih Indonesia? Apa alasan dibalik keputusan yang dianggap sebagai comeback mengejutkan ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini ramai dibahas di media sosial dan menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Salah satu alasan terbesar yang membuat keputusan ini begitu menarik adalah karena tim yang ditangani STY bukan berada di bawah naungan PSSI. Timnas Mini Soccer Indonesia berada di bawah Indonesia Football 7 Federation atau IF7F, sebuah federasi yang fokus pada format permainan 7 lawan 7. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang berbeda dari perjalanan karir STY sebelumnya bersama Timnas Garuda. Bisa jadi, inilah salah satu alasan yang membuat Sintayong tertarik menerima tawaran tersebut. Ia mendapatkan ruang baru untuk membangun tim dengan konsep yang lebih fleksibel, tanpa tekanan dan dinamika yang selama ini identik dengan sepak bola konvensional. Selain itu, status comeback dari Sintayong sendiri menjadi daya tarik utama. Setelah berpisah dari Timnas Indonesia pada awal 2025, banyak yang mengira kisah STY dengan sepak bola Indonesia telah berakhir. Namun ternyata, hubungan emosional antara STY dan Indonesia masih sangat kuat. Besarnya dukungan supporter, nama besar yang sudah ia bangun bersama skuad Garuda, hingga kedekatannya dengan atmosfer sepak bola Indonesia, kemungkinan menjadi alasan mengapa ia bersedia kembali. Tidak sedikit yang menilai bahwa STY masih memiliki rasa penasaran dan keinginan untuk kembali memberikan sesuatu bagi Indonesia, meski kali ini jalurnya berbeda. Alasan lainnya tentu berkaitan dengan tantangan profesional. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang menyukai proyek pengembangan tim dan tantangan baru. Football 7 memiliki karakter permainan yang jauh lebih cepat, lapangan yang lebih kecil, serta membutuhkan kecerdasan taktik tinggi. Format ini sangat cocok dengan gaya kepelatihan STY yang terkenal mengutamakan pressing, kecepatan transisi, dan disiplin posisi. Bisa jadi, STY melihat mini soccer sebagai kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya di format permainan yang berbeda, sekaligus memperluas rekam jejak kepelatihannya di level internasional. Target dunia juga menjadi alasan yang sangat masuk akal. Penunjukan STY dilakukan secara profesional untuk membawa tim nasional mini soccer Indonesia bersaing di ajang Intercontinental Cup Italia 2026. Ini bukan proyek kecil, melainkan misi besar untuk mengangkat standar permainan Indonesia di panggung internasional. Dengan pengalaman yang dimiliki STY di level dunia, termasuk membawa Korea Selatan tampil mengejutkan di Piala Dunia 2018, kehadirannya diyakini dapat meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Bagi seorang pelatih dengan mental kompetitif seperti STY, kesempatan membawa Indonesia tampil di turnamen internasional tentu menjadi motivasi yang sangat besar. Di sisi lain, keputusan ini juga bisa dilihat sebagai bentuk pembuktian. Setelah perjalanan yang tidak terlalu mulus di Korea Selatan bersama klub sebelumnya, comeback ke Indonesia bisa menjadi momentum bagi STY untuk kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih kelas dunia. Indonesia adalah tempat di mana namanya sangat dihormati dan dicintai banyak supporter. Karena itu, melatih mini soccer Indonesia bisa menjadi panggung yang tepat untuk kembali menciptakan prestasi dan mengukir cerita baru. Kini pertanyaan terbesarnya adalah, apakah keputusan Sintayong kembali melatih Indonesia ini murni karena tantangan profesional, kedekatan emosional dengan sepak bola tanah air, atau ada alasan lain yang lebih besar? Menurut kalian, apa alasan paling kuat yang membuat STY mau kembali melatih tim Indonesia lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena opini kalian sangat menarik untuk kita diskusikan bersama. Alasan Rizky Ridho maupun Beckham Putra tak dipanggil John Herdman ikut TC Timnas Indonesia. Kabar tidak dipanggilnya beberapa nama besar seperti Rizky Ridho hingga Beckham Putra ke pemusatan latihan Timnas Indonesia bersama John Herdman sempat membuat publik heboh. Banyak supporter langsung bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini pertanda para pemain tersebut dicoret dari skuad utama? Atau justru ada alasan lain yang lebih strategis di balik keputusan sang pelatih?
Isu ini dengan cepat menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial, terutama karena nama-nama tersebut selama ini dianggap sebagai bagian penting dari kekuatan timnas Indonesia. Namun jika melihat penjelasan yang beredar, alasan dibalik absennya Rizky Ridho, Beckham Putra hingga beberapa nama lain ternyata bukan karena performa buruk ataupun pencoretan. Justru keputusan ini disebut sebagai bagian dari strategi John Herdman dalam memaksimalkan agenda TC menjelang FIFA Matchday Juni 2026. Herdman disebut ingin memanfaatkan pemusatan latihan ini untuk melihat lebih dekat pemain-pemain lain yang belum sempat mendapatkan kesempatan tampil atau belum dipantau secara langsung dalam laga sebelumnya. Disinilah letak alasan yang membuat keputusan ini mulai masuk akal. Para pemain seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Doni Tribamungkas, Beckham Putra hingga Eliano Reinders sebenarnya sudah berada dalam radar utama sang pelatih. Penampilan mereka pada FIFA Series sebelumnya dinilai sudah cukup memberikan gambaran jelas bagi Herdman. Bahkan beberapa di antaranya tampil sangat meyakinkan. Beckham Putra misalnya, sukses mencuri perhatian lewat kontribusi gol, termasuk brace yang sempat menjadi sorotan publik. Sementara Rizky Ridho dan Jordi Amat dianggap sudah menunjukkan kualitas serta konsistensi di lini pertahanan. Karena itulah, tidak dipanggilnya nama-nama tersebut ke TC justru bisa diartikan sebagai sinyal positif. Mereka bukan tersingkir, melainkan sudah dianggap aman sebagai bagian dari skuad inti. Dalam sepak bola modern, pelatih sering menggunakan TC bukan hanya untuk mematangkan tim utama, tetapi juga untuk memperluas opsi pemain. Herdman tampaknya ingin melihat pemain lain seperti Witan Sulaiman, Fajar Faturrahman, dan Excel Runtukahu agar bisa menambah kedalaman skuad. Langkah ini cukup logis jika melihat agenda besar timnas Indonesia ke depan. Selain FIFA Matchday, ada juga turnamen penting seperti Piala AFF yang membutuhkan rotasi pemain dan kedalaman tim. Dengan tidak memanggil pemain yang sudah aman, Herdman bisa lebih fokus menilai siapa saja yang layak menjadi pelapis atau bahkan pesaing serius di posisi tertentu. Artinya, TC kali ini lebih bersifat seleksi tambahan daripada evaluasi untuk pemain yang sudah tampil solid sebelumnya. Di sisi lain, keputusan ini juga menunjukkan kepercayaan besar dari Herdman kepada pemain-pemain yang tidak dipanggil. Ketika seorang pelatih merasa tidak perlu lagi memanggil pemain tertentu ke TC, seringkali itu berarti pemain tersebut sudah memahami sistem permainan dan filosofi tim. Dalam konteks ini, nama seperti Rizky Ridho dan Beckham Putra kemungkinan sudah dianggap cocok dengan skema yang ingin dibangun. Meski begitu, keputusan ini tetap memunculkan pro dan kontra di kalangan supporter. Ada yang merasa seharusnya semua pemain terbaik tetap dipanggil demi menjaga chemistry. Namun ada pula yang menilai langkah Herdman sangat tepat untuk memberi kesempatan kepada pemain lain. Yang jelas, keputusan ini bukan soal pencoretan, melainkan bagian dari strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut kalian, apakah keputusan John Herdman tidak memanggil Rizky Ridho dan Beckham Putra ke TC ini sudah tepat? Atau justru mereka tetap seharusnya ikut sejak awal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena opini kalian sangat menarik untuk kita bahas bersama. Trio Persib dipanggil Timnas Indonesia. Peta kekuatan Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman kini mulai semakin terlihat jelang agenda besar FIFA Matchday dan ASEAN Championship 2026 atau yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF. Salah satu sorotan terbesar datang dari pemanggilan trio Persib Bandung yang resmi masuk radar skuad Garuda. Tom Haye, Mark Klok, dan Sadil Ramdhani kini dipastikan menjadi bagian dari persiapan tim nasional, sebuah keputusan yang langsung memantik perhatian publik sepak bola tanah air. Pemanggilan tiga nama ini seolah menjadi sinyal kuat bahwa Herdman mulai membentuk kerangka tim yang lebih matang, sekaligus memberi gambaran bagaimana wajah timnas Indonesia ke depan. Kehadiran trio Persib tentu bukan tanpa alasan. John Herdman tampaknya ingin memanfaatkan pemain-pemain yang tengah berada dalam performa terbaiknya di level klub. Tom Haye menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian. Dengan catatan 4 gol dan 2 assist dari 23 pertandingan bersama Persib, Haye menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang yang mampu mengatur tempo sekaligus memberikan kontribusi langsung di lini serang. Pengalaman dan ketenangannya di lapangan bisa menjadi senjata penting bagi timnas Indonesia, terutama saat menghadapi lawan-lawan kuat di FIFA Matchday maupun persaingan ketat di Grup A ASEAN Championship 2026.
Di sisi lain, Mark Klok juga kembali menjadi sosok yang sangat dinantikan kontribusinya. Sebagai pemain senior yang sudah cukup lama menjadi bagian penting timnas Indonesia, pemanggilan Klok memperlihatkan bahwa Hartman masih membutuhkan figur pemimpin di lini tengah. Dengan lebih dari 1.500 menit bermain bersama Persib musim ini, Klok menunjukkan konsistensi yang sulit diabaikan. Kemampuannya dalam menjaga keseimbangan permainan, distribusi bola, serta pengalaman di laga-laga besar diyakini akan menjadi fondasi penting bagi skema permainan Hartman. Sementara itu, Sadil Ramdhani menjadi nama yang tak kalah menarik untuk dibahas. Meski lebih sering tampil sebagai pelapis di Persib, Sadil tetap mampu memberikan dampak signifikan dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Kecepatan, kelincahan dan kemampuannya menusuk dari sisi sayap bisa menjadi opsi taktis yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Dalam turnamen sekelas ASEAN Championship, pemain seperti Sadil seringkali menjadi pembeda, terutama saat tim membutuhkan kreativitas dan perubahan ritme permainan. Pemanggilan trio Persib ini juga semakin memperjelas arah strategi John Hartman. Pelatih asal Kanada tersebut tampaknya sedang fokus membangun kedalaman skuad dan mencari komposisi terbaik untuk menghadapi jadwal padat sepanjang tahun 2026. Training camp yang dimulai pada 26 Mei di Jakarta akan menjadi momen penting untuk melihat sejauh mana chemistry antar pemain bisa terbentuk. Hartman jelas tidak hanya menilai kualitas individu, tetapi juga bagaimana para pemain mampu menjalankan instruksi taktik dan menyatu dalam sistem permainan yang diinginkannya. Menariknya, absennya beberapa nama yang sebelumnya masuk skuad FIFA Series seperti Beckham Putra dan Eliano Reinders menunjukkan bahwa persaingan di dalam tim semakin terbuka. Ini menjadi pesan kubat bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman di skuad Garuda. Siapapun yang tampil konsisten di level klub memiliki peluang besar untuk dipanggil. Situasi ini tentu positif karena dapat meningkatkan motivasi pemain untuk terus menunjukkan performa terbaik. Dengan bergabungnya Tom Haye, Mark Klok, dan Sadil Ramdhani, menurut Anda apakah ini sudah menjadi komposisi ideal untuk memperkuat timnas Indonesia menuju FIFA Matchday dan Piala AFF 2026? Apakah trio Persib ini mampu menjadi tulang punggung skuad John Hartman dan membawa Garuda bersaing di level Asia Tenggara? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena opini Anda sangat menarik untuk kita bahas bersama. John Hartman panggil Miss Hilgers jelang FIFA Matchday Juni 2026 dan Piala AFF 2026. John Hartman kembali membuat publik sepak bola Indonesia penasaran jelang agenda besar FIFA Matchday bulan Juni 2026 dan persiapan menuju Piala AFF 2026. Kali ini, sorotan tertuju pada satu nama yang sangat mengejutkan, yakni Miss Hilgers. Bek tangguh yang berkarir di Eropa tersebut disebut berpeluang mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Oman pada laga FIFA Matchday yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kabar ini tentu langsung memancing antusiasme supporter Garuda karena kehadiran pemain sekelas Miss Hilgers diyakini bisa mengubah peta kekuatan tim nasional secara signifikan. Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah kemungkinan Miss Hilgers juga diproyeksikan untuk agenda Asian Championship 2026 atau Piala AFF. Seperti yang kita tahu, turnamen ini bukan agenda resmi FIFA, sehingga klub sebenarnya tidak memiliki kewajiban penuh untuk melepas pemainnya. Namun justru disinilah letak kejutan yang membuat banyak pihak mulai berspekulasi. Kondisi Miss Hilgers bersama klubnya saat ini dinilai cukup unik. Setelah mengalami cedera ACL sejak November 2025, namanya belum kembali tampil bersama FC Twente musim ini. Dalam beberapa pekan terakhir, ia memang sudah mulai rutin berlatih di lapangan dan menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Situasi ini memunculkan kemungkinan bahwa PSSI bisa saja mencoba melakukan komunikasi intensif dengan pihak klub untuk meminta izin pemanggilan. Jika memang benar Miss saat ini belum sepenuhnya masuk rencana utama klub untuk 3 laga sisa Eredivisie, peluang untuk membawanya ke timnas Indonesia tentu terbuka lebih lebar. Bahkan sebagian pengamat menilai kondisi seperti ini bisa menjadi momentum yang tepat bagi John Hartman untuk memaksimalkan kualitas bek berkelas Eropa tersebut, terutama untuk memulihkan ritme pertandingan dan membangun chemistry bersama lini belakang Garuda. Kehadiran Miss Hilgers jelas akan menjadi senjata yang sangat mematikan di sektor pertahanan. Dalam skema 3 bek yang selama ini identik dengan gaya John Hartman, nama Miss sangat cocok untuk menjadi pusat kekuatan lini belakang.
Bayangkan jika ia dipasangkan dengan Jay Itzes dan Justin Hubner, maka timnas Indonesia akan memiliki trio bek yang sangat solid, agresif, dan berpengalaman menghadapi tekanan sepak bola level tinggi. Kombinasi kekuatan fisik, kemampuan membaca permainan, serta kualitas duel udara akan membuat lawan kesulitan menembus pertahanan Garuda. Bahkan opsi lain yang tak kalah menarik adalah menempatkan Kevin Dix, Miss Hilgers, dan Jay Itzes sebagai trio utama. Ini bisa menjadi salah satu lini pertahanan terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan fondasi pertahanan sekuat itu, mimpi untuk menjadi juara Piala AFF 2026 tentu bukan lagi sekadar angan-angan. Ditambah lagi, kini tim berada di bawah arahan John Herdman yang dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik dengan pengalaman internasional yang sangat matang. Jika pemanggilan ini benar-benar terjadi, maka pesan yang ingin disampaikan Herdman sangat jelas. Timnas Indonesia tidak hanya ingin tampil kompetitif, tetapi juga ingin benar-benar berburu gelar. Kehadiran pemain-pemain kelas Eropa seperti Miss Hilgers akan memberikan mentalitas berbeda di dalam skuad. Pengalaman bermain di kompetisi elit Eropa bisa menular kepada pemain lain, baik dalam hal disiplin taktik, ketenangan, maupun mental juara. Kini pertanyaannya, apakah Miss Hilgers benar-benar akan dipanggil untuk FIFA Matchday Juni dan bahkan Piala AFF 2026? Dan jika iya, apakah kehadirannya bisa menjadi faktor pembeda yang membawa timnas Indonesia meraih gelar juara? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena opini Anda sangat menarik untuk kita bahas bersama. Apakah Miss adalah kepingan terakhir yang dibutuhkan John Herdman untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi? Jadwal Timnas Indonesia U17 di Piala Asia 2026. Jadwal Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2026 akhirnya mulai menjadi sorotan besar para pecinta sepak bola tanah air. Perjalanan Garuda Asia kali ini dipastikan tidak akan mudah karena mereka harus menghadapi lawan-lawan tangguh sejak laga pertama fase grup. Sesuai jadwal yang telah dirilis, Timnas Indonesia U17 akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Qatar U17 pada Selasa 12 Mei 2026 pukul 23.00 WIB. Pertandingan penting ini akan digelar di King Abdullah Sports City Training Stadium, Jeddah, Arab Saudi. Laga pembuka ini diprediksi menjadi ujian awal yang sangat menentukan arah langkah skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto di turnamen bergengsi level Asia tersebut. Pertandingan melawan Qatar bukan sekadar laga biasa. Ini adalah momen penting yang bisa menjadi penentu mental dan kepercayaan diri para pemain muda Indonesia. Jika mampu meraih hasil positif di laga pertama, peluang untuk melangkah lebih jauh tentu akan semakin terbuka. Apalagi, target besar yang dibawa oleh Kurniawan Dwi Yulianto bukan hanya sekadar tampil kompetitif, tetapi juga mengincar tiket menuju Piala Dunia U17 2026. Ambisi ini tentu membuat setiap pertandingan di fase grup terasa seperti final. Kurniawan secara terbuka menyampaikan target pribadinya untuk membawa timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17. Untuk mewujudkan hal tersebut, Garuda Asia wajib finish di posisi 2 besar grup B. Artinya, hasil pertandingan melawan Qatar, Cina, dan Jepang akan sangat menentukan. Dengan sistem kompetisi yang ketat, satu kemenangan bisa sangat berharga, tetapi satu kekalahan juga dapat membuat situasi menjadi sulit. Karena itu, laga perdana kontra Qatar menjadi titik awal yang sangat krusial. Yang membuat optimisme publik semakin meningkat adalah tambahan kekuatan baru di dalam skuad. Menjelang Piala Asia U17 2026, Timnas Indonesia U17 mendapatkan suntikan tenaga dari 3 pemain diaspora, yaitu Mike Rajasa dari FC Utrecht, Noah Pohan dari NAC Breda, dan Matthew Baker dari Melbourne City FC. Kehadiran mereka diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan tim, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat seperti Jepang dan Cina, yang dikenal memiliki tradisi sepak bola usia muda yang sangat solid. Masuknya 3 pemain diaspora ini tentu menjadi kabar yang sangat menarik. Mereka membawa pengalaman dari akademi dan kompetisi luar negeri yang bisa memberikan warna berbeda bagi permainan Timnas Indonesia U17. Kehadiran pemain-pemain dengan pengalaman internasional di level usia muda seringkali menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan penting. Publik tentu berharap mereka bisa langsung menyatu dengan gaya permainan yang diterapkan Kurniawan dan memberikan kontribusi maksimal sejak laga pertama.
Grup B sendiri bisa dibilang sebagai grup yang sangat menantang. Selain Qatar sebagai lawan pembuka, Indonesia juga harus menghadapi Jepang yang selalu menjadi kekuatan utama di Asia, serta Cina yang terus berkembang. Ini jelas bukan jalan yang mudah. Namun justru dari sinilah mental juara dan kualitas sesungguhnya dari Garuda Asia akan diuji. Jika mampu bersaing dan finish 2 besar, pencapaian itu akan menjadi langkah besar menuju Piala Dunia U17 2026. Sekaligus membuktikan perkembangan sepak bola usia muda Indonesia. Pertanyaan besar yang kini muncul adalah, mampukah timnas Indonesia U17 memulai turnamen dengan kemenangan saat menghadapi Qatar? Apakah tambahan 3 pemain diaspora akan menjadi faktor kunci yang membawa Garuda Asia lolos dari grup berat ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah menurut Anda timnas Indonesia U17 bisa mewujudkan target lolos ke Piala Dunia U17 2026? Dukungan dan opini Anda sangat menarik untuk kita bahas bersama. Kabar besar kembali datang untuk para pecinta sepak bola tanah air. Timnas Oman secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan menghadapi Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday bulan Juni 2026. Duel yang sangat dinanti ini dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2026 di Jakarta dan langsung menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Pengumuman dari Federasi Sepak Bola Oman ini semakin menambah antusiasme supporter Garuda, karena laga tersebut bisa menjadi salah satu ujian penting bagi skuad asuhan John Herdman sebelum menghadapi agenda besar berikutnya. Sejumlah media juga telah mengkonfirmasi jadwal ini, meski PSSI masih menunggu pengumuman resmi dari pihak federasi. Pertandingan melawan Oman jelas bukan laga uji coba biasa. Lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia kali ini merupakan tim kuat dari kawasan Timur Tengah yang saat ini memiliki posisi ranking FIFA jauh di atas skuad Garuda. Berdasarkan data terbaru, Oman berada di peringkat 79 dunia, sedangkan Indonesia masih menempati posisi 122 dunia. Perbedaan ranking ini justru bisa menjadi peluang emas bagi timnas Indonesia untuk meraih tambahan poin FIFA yang signifikan. Jika mampu menang atau minimal menahan imbang Oman, poin yang didapat Indonesia bisa sangat berharga untuk memperbaiki posisi di ranking dunia. Inilah yang membuat pertandingan ini terasa sangat krusial. FIFA Matchday bukan sekedar laga persahabatan, tetapi juga kesempatan strategis untuk mendongkrak ranking internasional. Dengan lawan yang memiliki ranking lebih tinggi, kemenangan akan memberikan dampak besar terhadap perolehan poin timnas Indonesia. Apalagi pertandingan dimainkan di Jakarta, yang berarti skuad Garuda berpotensi mendapat dukungan penuh puluhan ribu supporter di stadion. Atmosfer kandang tentu bisa menjadi senjata tambahan yang sangat penting bagi para pemain untuk tampil lebih percaya diri dan agresif sejak menit awal. Di sisi lain, laga ini juga menjadi ujian besar bagi racikan John Herdman. Dalam beberapa pekan terakhir, Herdman diketahui aktif memantau pemain-pemain Super League secara langsung demi menyusun komposisi terbaik untuk FIFA Matchday bulan Juni. Hal ini menunjukkan bahwa pertandingan melawan Oman memang dipersiapkan dengan sangat serius. Herdman tentu ingin melihat sejauh mana perkembangan tim, terutama setelah beberapa agenda internasional sebelumnya yang memberikan banyak evaluasi di sektor lini depan dan pertahanan. Yang menarik, Oman bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Mereka dikenal memiliki permainan yang disiplin, fisik kuat, serta transisi menyerang yang cepat. Menghadapi tim dengan karakter seperti ini akan menjadi tes yang sangat bagus untuk timnas Indonesia, khususnya dalam mengukur kesiapan menghadapi lawan-lawan Asia yang memiliki level kompetitif tinggi. Jika Garuda mampu panen poin dari laga ini, bukan hanya ranking FIFA yang naik, tetapi juga kepercayaan diri tim menjelang turnamen besar bisa ikut meningkat drastis. Banyak supporter tentu mulai bertanya-tanya, siapa saja pemain yang akan dipanggil Herdman untuk laga penting ini? Apakah kombinasi pemain lokal dan naturalisasi akan kembali menjadi andalan? Atau justru akan ada kejutan nama baru yang selama ini tampil impresif di kompetisi domestik? Semua pertanyaan itu membuat atmosfer jelang FIFA Matchday semakin menarik untuk dinantikan. Yang pasti, laga melawan Oman bisa menjadi momentum emas bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola nasional terus bergerak ke arah yang positif. Bermain di kandang sendiri, menghadapi lawan dengan ranking lebih tinggi, dan peluang besar untuk menambah poin FIFA, semuanya menjadi alasan mengapa pertandingan ini wajib dinanti. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu mengalahkan Oman dan benar-benar panen poin di FIFA Matchday bulan Juni nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus perjuangan skuad Garuda.
Uji coba lawan Oman jadi persiapan timnas Indonesia di Piala AFF. Kabar mengenai laga uji coba antara timnas Indonesia melawan Oman pada FIFA Matchday Juni 2026 langsung memunculkan banyak pembahasan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2026 di Indonesia ini bukan sekadar laga persahabatan biasa, tetapi bisa menjadi fondasi penting menuju target besar di Piala AFF 2026. Setelah Oman mengumumkan jadwal resmi melalui federasi mereka, perhatian publik langsung tertuju pada bagaimana John Hartman akan memanfaatkan pertandingan ini sebagai persiapan terakhir sebelum turnamen yang sangat dinanti oleh supporter Garuda. Bagi banyak fans, Piala AFF 2026 bukan hanya sebuah turnamen regional, melainkan simbol harga diri sepak bola Asia Tenggara. Sudah bertahun-tahun para pendukung timnas Indonesia memendam harapan besar untuk melihat skuad Garuda benar-benar mengangkat trofi yang selama ini selalu terasa begitu dekat namun belum berhasil diraih. Impian menjadi juara Piala AFF bahkan sering disebut sebagai batu loncatan penting sebelum berbicara lebih jauh tentang target lolos ke Piala Asia secara konsisten atau bahkan Piala Dunia di masa depan. Banyak pundit sepak bola Indonesia juga berpendapat bahwa mental juara harus dibangun dari level regional terlebih dahulu, dan Piala AFF adalah panggung yang paling tepat untuk membuktikan itu. Karena itulah laga melawan Oman menjadi sangat menarik untuk dibahas. Oman saat ini berada di peringkat 79 FIFA, jauh di atas Indonesia dan secara kualitas bisa disebut lawan yang cukup sepadan untuk mengukur kesiapan tim. Kedua negara sama-sama memiliki pengalaman di fase lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga pertandingan ini akan memberikan gambaran realistis mengenai kekuatan timnas Indonesia sebelum masuk ke atmosfer kompetisi resmi. Melawan tim yang memiliki disiplin permainan khas Timur Tengah tentu bisa menjadi simulasi yang bagus, terutama untuk mengasah organisasi pertahanan, transisi menyerang, dan efektivitas lini depan. Yang membuat laga ini semakin penting adalah konteks besar yang menyertainya. Piala AFF 2026 akan digelar pada akhir Juli hingga Agustus. Artinya, pertandingan kontra Oman datang di waktu yang sangat ideal sebagai uji coba terakhir. John Hartman hampir dipastikan akan memanfaatkan laga ini untuk menguji kerangka tim utama yang diproyeksikan tampil di turnamen tersebut. Sang pelatih tentu ingin melihat siapa pemain yang benar-benar siap bermain di bawah tekanan besar. Karena target juara kini bukan lagi sekadar mimpi, melainkan ambisi yang terus digaungkan oleh supporter dan pengamat sepak bola nasional. Di sisi lain, tekanan terhadap John Hartman juga semakin besar. Jika timnas Indonesia kembali gagal meraih hasil maksimal di Piala AFF 2026, bukan tidak mungkin posisi sang pelatih berada di ujung tanduk. Ekspektasi publik saat ini sudah sangat tinggi. Banyak pihak merasa Indonesia sudah memiliki modal yang cukup, baik dari kualitas pemain, pengalaman internasional, hingga dukungan supporter yang luar biasa. Karena itu, kegagalan di level Asia Tenggara bisa menjadi pukulan telak yang memicu kritik besar terhadap Hartman. Pertandingan melawan Oman bisa menjadi titik awal untuk membangun momentum. Jika Indonesia mampu tampil solid, meraih hasil positif dan menunjukkan pola permainan yang meyakinkan, kepercayaan diri tim menuju Piala AFF tentu akan meningkat drastis. Sebaliknya, jika performa tim masih jauh dari harapan, maka alarm bahaya akan mulai berbunyi sebelum turnamen dimulai. Inilah mengapa laga ini terasa jauh lebih penting daripada sekedar pertandingan uji coba biasa. Banyak supporter kini mulai bertanya, apakah Oman benar-benar lawan yang tepat untuk persiapan Piala AFF? Sebagian menilai lawan dengan level lebih tinggi justru sangat bagus untuk menguji mental dan kualitas tim. Namun ada juga yang berpendapat, seharusnya Indonesia menghadapi tim Asia Tenggara lain agar lebih sesuai dengan karakter lawan di Piala AFF nanti. Menurut kalian, apakah Oman sudah sepadan menjadi lawan timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF 2026? Dan mampukah John Hartman membawa Garuda menjadi juara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena opini kalian sangat menarik untuk dibahas.